Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Shalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallam. Amma ba'd. Dalam kesempatan kali ini perkenalkan saya untuk membahas sebuah materi yang berjudul yakni analisis hukum kriminal dan juga hisbah. Tentang kriminalitas sudah banyak yang terjadi di antara kita, pasti sudah tidak asing di telinga kita. Kita mulai yang pertama, yakni hukum kriminal tentang hukum bagi pezina. Zina adalah apabila seorang laki-laki memasukkan kepala kemaluannya ke dalam kemaluan seorang perempuan tanpa ada suatu hubungan suami istri. Dan bagi laki-laki dan perempuan tersebut hukumannya sama. Zina terbagi menjadi dua, yakni zina muhsan dan juga ghairu muhsan. Zina ghairu muhsan yakni zinanya orang yang masih perawan atau masih berjaka, belum pernah beristri atau belum pernah bersuami. Hukumannya bagaimana? Hukuman bagi orang berzina yang belum pernah beristri atau belum pernah bersuami atau masih perawan atau berjaka, itu hukumannya 100 kali cambukan plus diasingkan selama 1 tahun. Dan terus itu ketentuan untuk orang yang merdeka. Kalau orang yang hamba sahaya bagaimana? Setengah dari orang merdeka, yakni 50 kali cambukan dan juga setengah tahun diasingkan. Yang tadi adalah zina muhsan. Yang tadi adalah zina ghairu muhsan. Yang kedua yakni zina muhsan. Zina muhsan yaitu orang-orang yang pernah berhubungan badan dengan istrinya atau suaminya dan mereka bukan hamba sahaya, dan mereka itu melakukan perzinahan. Hukumannya bagaimana? Nah, di sini hukumannya tidak lagi cambuk, tidak lagi diasingkan, akan tetapi dikubur dan disisakan kepalanya dan dilepari pakai batu atau sejenisnya. Tidak usah takut-takut melemparnya, karena ya tujuan hukuman tersebut agar si pezina tersebut mati. Dan suatu hukuman tersebut diriwayatkan oleh Abu Hurairah yang berbunyi, Nabi Muhammad SAW telah menghukum rajam maiz dan tidak menyambutnya. Apabila sudah terrajam tidak usah dicambuk. Di sini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dan dari Abu Hurairah. Bagaimana penetapan zina? Zina itu ditetapkan atas dua hal, yakni pengakuan dan juga pembuktian. Yang pertama yakni pengakuan. Pengakuan yaitu jika seorang yang berakal dan telah mencapai usia balik tanpa paksaan mengaku bahwa ia telah berzina, baginya dijatuhi hukuman had. Kedua adalah pembuktian, yaitu dibuktikan oleh 4 orang yang mempunyai pribadi yang baik dan menyaksikan langsung masuknya kemaluan laki-laki ke dalam kemaluan perempuan. Seperti contoh masuknya tongkat celak mata ke dalam wadahnya. Dan terus jika mereka tidak memberi kesaksian seperti itu, maka persaksian mereka tidak dapat diterima. Jika mereka memberi persaksian secara tidak bersamaan, maka persaksiannya tetap diterima. Orang yang memberikan persaksian palsu dan saksi perzinahan tidak mencapai 4 orang, maka akan dikenakan hukum qadhaf. Jika pelaku zina bertaubat setelah ia dijatuhi hukuman had,
hukuman had itu tidak gugur atas dirinya, sedangkan jika ia bertaubat sebelum sempat dijatuhi hukuman had, menurut satu pendapat yang kuat, maka hukuman had itu gugur baginya. Nah, bagaimana pelaksanaan had tersebut? Dalam hukum Islam, pelaku tindak pidana diancam dengan hukuman baik hukuman dunia maupun hukuman akhirat. Apakah hukuman had tersebut? Hukuman had adalah hukuman yang diancam kepada pelaku jarimah hudud. Dalam Islam, pidana yang tergolong ke dalam jarimah hudud adalah zina, menuduh orang baik berbuat zina, minum minuman, mencuri, melakukan perampokan dan gangguan keagamaan, murtad serta pemberontakan. Ketentuan hukum positif juga demikian. Setiap pelaku tindak pidana seperti tindak kejahatan tersebut diancam dengan hukuman, salah satunya hukuman penjara. Lamanya hukuman penjara bervariasi. Itu semua tergantung seberapa kecil atau besar kejahatan yang dilakukan oleh si penjahat tersebut. Dan si penjahat tersebut ditempatkan di rumah tahanan dan dicabut kemerdekaannya, akan tetapi makan dan minumnya ditanggung oleh negara. Jika suatu tindak kriminal dapat dibuktikan dalam penjatuhan hukuman had itu, antara pejabat tinggi dan para kodi mempunyai sifat yang sama. Untuk membuktikan suatu tindak kriminal terhadap seseorang dapat digunakan dua cara: pengakuan pelaku atau adanya bukti. Kedua macam itu masing-masing mempunyai ketentuan hukum sendiri. Hukuman atau had merupakan perangkat pengancam yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala agar orang tidak mengerjakan sesuatu yang dilarangnya atau meninggalkannya. Karena tabiat manusia cenderung menuruti hawa nafsunya, sehingga kenikmatan sesaat membuat dia lupa akan ancaman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menetapkan ancaman dengan hukuman-hukuman had yang dapat menghalangi manusia untuk menghindari diri dari pedihnya hukuman tersebut, dan juga menghindari untuk jatuhnya diri, sehingga larang-larang Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak dilanggar oleh manusia dan perintah-perintahnya ditaati.